semuanya, perkenalkan nama aku Sally Putra Anggraini. Kalian bisa panggil aku Sally dengan NIM V1222060. Aku dari Universitas 11 Maret Surakarta, Prodi D3 Manajemen Perdagangan dari kelas A. Nah, pada podcast kali ini aku bakal ngebahas mengenai apa sih mendengar dan bagaimana sih prosesnya. Oke, sebelum lanjut ke podcast kali ini, aku bakal ngenalin rekan kita yang bakal nemenin kita selama podcast. Ini dia rekan kita kali ini. Halo, kenalin aku Widya. Di sini aku berperan sebagai narasumber dengan NIM V1222073 Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, kalian pasti pernah kan berada pada situasi di mana teman atau orang lain sedang berbicara dengan kita, tapi pikiran kita melayang entah kemana. Pada saat itu, pikiran kita dipenuhi oleh banyak hal-hal yang membuat kita bisa mendengar, tapi tidak bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang telah mereka katakan. Hal tersebut tentunya akan berdampak negatif pada jalannya percakapan dan juga hubungan kita kepada lawan bicara kita. Orang lain bakal menganggap bahwa kita tidak mendengarkan perkataan mereka. Oke, kali ini aku bakal tanya ke Widya. Menurut kamu nih Wid, mendengar dan mendengarkan itu apa sih? Dan apakah keduanya memiliki pengertian yang sama? Oke, terima kasih Sally. Tentu saja mendengarkan dengan mendengar keduanya sangatlah berbeda, meskipun sekilas hampir sama. Mendengar merupakan istilah di mana manusia menangkap bunyi kemudian diteruskan ke otak. Kegiatan ini dilakukan tanpa adanya kesengajaan, berbeda dengan mendengarkan, yang mana manusia berusaha mendapatkan informasi dari apa yang mereka dengar dengan sengaja. Dengan kata lain, mendengarkan adalah memadukan indera pendengaran dengan pikiran, sehingga dapat menangkap dan menginterpretasikan pesan yang disampaikan pembicara dengan tujuan untuk memahami pembicaraan tersebut secara objektif. Sudah pasti kegiatan itu selalu beriringan dengan proses. Mendengar pun juga ada prosesnya loh. Ada 6 proses mendengar. Widya mungkin bisa jelasin 6 proses mendengar itu apa aja? Tentu, proses mendengar sendiri yang pertama yakni penuh perhatian. Mendengarkan seharusnya kita lakukan dengan sepenuh hati, penuh perhatian, dan kesadaran atau lebih dikenal dengan istilah mindful listening. Mindful listening merupakan proses mendengarkan dengan penuh perhatian, penuh kesadaran, dan tidak ada penghakiman ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Untuk proses yang kedua, yakni menerima pesan secara fisik. Namun, penerimaan pesan secara fisik dapat terganggu oleh suara bising, pendengaran yang kurang baik, atau kurang menaruh perhatian. Kemudian menerima dan mengatur materi. Dengan diterimanya pesan dari pembicara, langkah Anda berikutnya adalah mengevaluasi pesan tersebut dengan menerapkan keterampilan berpikir kritis serta pisahkanlah fakta dan opini lalu evaluasilah kualitas bukti tersebut. Keempat, yakni menginterpretasikan komunikasi dengan maksud memberikan arti terhadap suara yang dapat Anda lakukan menurut nilai-nilai, kepercayaan, ide, harapan, dan sejarah pribadi Anda. Menurut kamu nih Wid, proses mendengar pada poin merespon dan mengingat itu gimana sih prosesnya? Mungkin kamu bisa jelasin? Pada poin merespon dalam situasi interpersonal atau kelompok, tanggapan itu mungkin berupa ucapan verbal. Namun, dalam situasi publik, tanggapan awal itu berbentuk tepuk tangan, tertawa, atau bahkan terdiam. Baru kemudian kita memutuskan untuk bertindak sesuatu atas pesan-pesan yang sudah kita dengarkan. Kemudian untuk yang terakhir adalah mengingat atau menyimpan pesan dalam memori agar dapat digunakan untuk kesempatan lain. Seseorang pembicara yang baik membantu pendengar dengan menekankan ide pokok, mengaitkan dengan ide-ide lain dalam perkembangan, dan merangkum kembali ide-ide pokok tersebut. Seperti kata pepatah, mendengarkanlah karena ingin mengerti dan memahami, bukan untuk menimpali atau bahkan menghakimi. Baik, terima kasih kepada narasumber kita kali ini yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dan juga mudah dipahami ya tentunya.
Nah, kesimpulan kali ini ialah Tuhan menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut. Itu artinya apa? Tuhan lebih menginginkan manusia untuk selalu menjaga lisannya dan mengurangi bicaranya. Karena Tuhan lebih senang dengan hambanya yang tidak banyak bicara. Dengan mengurangi berbicara dan berbanyak mendengarkan adalah suatu sikap untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih objektif, dan lebih bijaksana tentunya. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Saya Sally Putra Anggreni, pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.